Rahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum syiyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tukhallu fihi maradatus sayatin lillah fihi khairum min alfizah man hurima khairaha faqad hurima. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati rahimakumullah, juga adik-adik yang senantiasa kita banggakan dan juga kita doakan, mudah-mudahan merekalah kelak yang akan menjadi generasi penerus yang soleh dan soleha, amin. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kembali kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersilaturahim, bermuwajahah, bertatap muka dan duduk bersama bermujalasah dalam tempat yang mulia, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Baitullah, yaitu di Masjid Al-Furqan, yang mudah-mudahan kita yang saat ini hadir di dalamnya mendapatkan keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula salat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, serta mudah-mudahan tersurah pula kepada segenap umat dan pengikutnya yang mencoba untuk mengikuti dan mengamalkan tiap-tiap sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini dicatat dan dimasukkan sebagai umat dan pengikut dari Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita berdoa akan mendapatkan syafaat beliau, syafaat ummah, yaitu yang nanti akan kita dapatkan kelak di yaumil akhir, yang tentu saja itu atas izin dan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, dalam kesempatan kali ini yang pertama kami menyampaikan permohonan maaf mungkin datang terlambat karena ada keperluan terlebih dahulu. Dan kemudian dalam kesempatan kali ini alhamdulillah pula kita sudah memasuki hari yang ketiga di dalam bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, yang mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini bisa membawa kita lebih baik daripada Ramadan yang sudah-sudah. Ramadan yang meskipun adalah suatu rutinitas kalender yang selalu dalam hitungan bulan ke-9 dalam kalender hijrahnya, karena kita tahu dalam satu bulan Allah dalam satu tahun, as-sanatu dalam satu tahun Allah menciptakan 12 bulan, kemudian meletakkan bulan Ramadan di dalam urutan bilangan bulan yang ke-9 setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sa'ban, kemudian Ramadan. Allah letakkan bulan ini pada bulan yang ke-9 urutannya,
Maka mudah-mudahan meskipun pergantian bulan, pergantian tahun adalah keniscayaan dan hal yang rutin akan kita temui, tapi mudah-mudahan segala sesuatunya bisa kita sikapi dengan lebih maksimal daripada tahun-tahun yang terlewat. Karena apa? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan jelang maghrib ini kami ingin menyampaikan satu hadis yang tadi kami nukil dalam mukadimah atau pembuka. Kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah, andai kata kita ditawari oleh seseorang satu hadiah yang luar biasa besar, atau katakanlah ibu-ibu, kalau ada saat sekarang ini promo minyak goreng, promo minyak goreng, katakanlah 5 bungkusnya hanya berharga 10.000, atau beli 1 dapat 5 bungkus. Kira-kira kalau ada operasi pasar seperti itu, kira-kira macet nopo mboten itu antriannya Bapak Ibu? Kita lihat saja di televisi, kalau ada operasi pasar murah sembako minyak goreng, hatta hanya selisih 10.000 sampai 15.000, antriannya bisa panjang sekali. Bahkan terkadang sampai di lampu niku nggih, katakanlah sampai direwangi, ngoten niku, sampai direwangi untuk saling berdesak-desakan. Kadang sampai juga untuk berdesak-desakan, berpanas-panasan. Kemudian pertanyaannya, itu baru promo yang dilakukan oleh manusia. Lah ini kalau kita berbicara bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala meletakkan bulan yang urutannya ke-9 ini ada promo yang luar biasa besar, para bapak, para ibu, utamanya ibu-ibu nih. Ada promo yang luar biasa besar yang rutin mendatangi kita setiap bulan ke-9 dalam kalender hijriahnya. Ini tepat 1444 hijriah bulanannya. Mungkin ini merupakan Ramadan yang kesekian, tapi Allah sejatinya telah mengingatkan kepada kita suatu bentuk anugerah yang luar biasa wonten teng bulan Ramadan menika, wonten teng bulan Ramadan ini. Apa itu? Hadis riwayat Tirmidzi menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan," akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan ini disebutkan oleh Rasulullah tentu saja dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Zahrum Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kalau kita berbicara kata-kata berkah, tentu yang terlintas di dalam pikiran kita adalah sesuatu yang berlimpah kebaikan. Jadi kalau ada kata-kata berkah, harta berkah, berarti harta itu dilimpahi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Bisa hartanya kemudian berkembang, kemudian bisa menghasilkan produktivitas, kemudian harta yang halal dan sebagainya. Pengertiannya tentu adalah pengertian yang positif. Maka bulan Ramadan ini disebutkan dalam hadis menika disebut dengan Zahrum Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tentu Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan berbagai kebaikan di dalam bulan Ramadan menika. Yang pertama napa para bapak, para ibu, tentu saja karena bulan Ramadan ini sering juga disebut dengan Zahrus Syam atau bulan berpuasa, maka keutamaan yang pertama adalah faradallahu azza wa jalla, Allah telah memfardukan atau Allah telah mewajibkan alaikum kepada kita semuanya siyamahu, yaitu perintah untuk berpuasa. Jadi yang pertama, ternyata keberkahan bulan Ramadan ini ada pada ketika diwajibkannya perintah berpuasa ini kita laksanakan. Sebagaimana kita tahu bahwa perintah untuk berpuasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih pada tahun kedua Hijriah. Nah, kita berpuasa, puasa Ramadan ini adalah menjadi satu keutamaan di bulan Ramadan, karena tidak ada bulan yang di dalamnya full diwajibkan untuk berpuasa selain bulan Ramadan.
Kita tahu bulan Muharram itu ada sunnah berpuasa. Ada yang disebut dengan hari Asyura. Kemudian kita tahu pula bahkan yang kemarin, yang sebelum bulan Ramadan, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan banyak berpuasa, tetapi juga puasa sunnah, dan kemudian tidak setiap hari dalam bulan Sa'ban. Maka dalam bulan Ramadan spesial ada perintah pelaksanaan ibadah yang wajib yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain, yaitu perintah untuk berpuasa, puasa Ramadan. Maka inilah keberkahan yang pertama. Kemudian ingkang kaping kalih, yang kedua, para bapak para ibu, keberkahannya adalah potensi. Kita mungkin sudah pernah dan sudah sering mengetahuinya, tetapi tidak ada salahnya kita ulang kembali untuk menjadi motivasi kula panjenengan sami, bahwa kebaikan ini begitu, atmosfer kebaikan begitu meliputi bulan ini. Maka disebutkan tuftahu fihi, dibukakan fihi di dalam bulan Ramadan menika abwabus sama, menawi ten riwayat Imam Tirmidzi menika disebutkan abwabus sama. Ada hadis yang lain menyebutkan tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Kalau ini riwayatnya menggunakan kata-kata tuftahu fihi abwabus sama. Di dalam bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu langit. Abwab jamak dari babun, pintu-pintu langit. Apa artosipun? Maka disebutkan keberkahannya yang kedua adalah energi kebaikan begitu terasa pada bulan Ramadan menika. Dan sebaliknya, kebalikannya, kalau tuftahu dibukakan, maka kemudian hadis menika yang ketiga adalah watughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup watughlaqu fihi di dalam bulan Ramadan menika abwabul jahim, pintu-pintu neraka. Ini berarti potensi kebaikannya ditampakkan sangat terasa sekali, sementara kemudian potensi untuk kemaksiatan itu ditekan. Nah, menika tentu hal yang sangat idealis. Tetapi pertanyaannya, para bapak, para ibu, hadirin rahimakumullah, kadangkala nyuwun sewu, seringkali kadang kita jumpai paradoks di fenomena yang berlaku di masyarakat. Artosipun menapa? Allah sudah menjamin di dalam hadis ini, karena lanjutannya kemudian watughallu fihi maradatus sayatin, dan watughallu dikerangkeng fihi di dalam bulan menika maradatus sayatin, setan-setan pembangkang. Artosipun lengkap sudah. Sebenarnya potensi kebaikan begitu sangat sebenarnya harus ditonjolkan dan nampak pada bulan Ramadan menika. Pintu-pintu surga, pintu-pintu langit dibuka, doa-doa yang mustajab yang kita lantunkan, insya Allah prosentase diterimanya itu luar biasa besar. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan pembelenggu itu dikerangkeng. Seharusnya lengkap sudah keberkahan bulan Ramadan ini dari sisi spiritualitas atau potensi kebaikan di dalam bulan Ramadan itu untuk dilaksanakan. Tetapi seringkali nyatanya di dalam masyarakat kita ya juga nampak, ya katakanlah, kemaksiatan yang terjadi pada bulan Ramadan. Nah, menika mungkin pertanyaannya bagaimana ini? Karena nyuwun sewu, para bapak, para ibu, kadangkala menika kita bisa jadi terpukau oleh sebutan atau oleh penampilan. Niki kami ceritakan sedikit kemawon nggih, ya. Ini satu fenomena, satu fakta yang sungguh sangat ironis. Jadi saya kebetulan dapat cerita dari kakak, yang kakak saya itu punya teman yang jualan di sekitar, jualan warung makan itu para bapak di sekitar daerah Grogolan itu Pekalongan nggih. Oh, Grogol Jakarta nggih. Adaannya kalau Grogol Jakarta, kalau ini ditambahi an, Grogolan. Ini kakak saya cerita, yang cerita itu temannya yang kebetulan jualan warung. Nggih, kita tidak akan memperdebatkan nggih,
bagaimana hukumnya jualan warung, karena barangkali terkait dengan rezeki dan sebagainya, mungkin karena juga mungkin melayani orang-orang yang terbuat. Tapi uniknya, anehnya, teman kakak saya itu bercerita bahwa terkadang, ya kami tidak ingin artinya dalam artian menjustifikasi kemudian semuanya akan seperti ini, tidak. Jadi katanya kalau pada bulan Ramadan peniko, kadang pelanggannya niku nyuwun sewu itu napa niku juragan Pak, yang siang-siang ya, kalau malam ya ini juragan dari daerah selatan ya, katakanlah nyuwun ya, bukan artinya juragan batik yang kadang nyuwun sewu bertitel haji dan sebagainya. Ini kadang katanya ceritanya seperti itu. Jadi ternyata bukan jaminan pula yang artinya titel ataupun gelar penampakan secara lahiriah. Itu karenanya yang cerita itu kakak teman saya, karena dia langsung berkiprah dalam jualan di warung, itu pelanggannya malah itu. Jadi siang-siang itu, jadi saya ya bukan menjustifikasi kemudian setiap kemudian yang itu seperti itu dan kemudian daerah yang dari sana seperti itu, tapi ini satu hal yang sangat aneh atau ironis. Jadi lah terus relevansinya atau hubungannya bagaimana, seakan-akan paradok. Nggih, sejatinya kemudian secara ideal seperti itu, tapi namanya nafsu. Nggih, kadang nafsu manusia kadang kemudian dengan godaan, dengan kemudian kalau dalam bahasa guyonannya kadang itu ya setan itu kadang sudah pensiun, karena tanpa menggoda pun, ini bahasa guyonan gitu. Kadang setan sudah pensiun karena tanpa digoda pun manusia itu sudah di dalam dirinya itu sudah muncul hawa nafsu, sehingga tanpa digoda oleh setan pun mereka sudah berbuat kemaksiatan. Nah, ini adalah satu hal yang paradok. Artinya memang kemudian nafsu ketika kemudian dalam artian ingin melakukan kemungkaran ya kemudian meskipun kadang di bulan puasa ya terjadilah hal-hal yang sebetulnya tidak harus dilakukan. Tapi secara keseluruhan maksudnya hadis ini menyatakan bahwa sudah begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan bulan ini dengan potensi kita untuk berbuat baik. Ya, jadi di potensi doa-doa untuk dijabah dengan dibukakan pintu-pintu langit berarti luar biasa. Siang malam, siang ketika kita berpuasa, doa orang yang berpuasa adalah termasuk doa yang diijabah. Jadi doa orang yang sedang kelaparan, kehausan pada siang hari sampai dengan kemudian dia nanti berbuka, maka doa orang yang berpuasa itu termasuk doa yang mustajab. Malam harinya kemudian kita berdoa lagi dengan melaksanakan sholat wajib, kemudian sholat sunnah, maka ini juga potensi untuk dikabulkannya doa-doa kita juga luar biasa besar. Nah, itu yang kedua, tiga, empat itu rangkaiannya. Tuftahu fihi abwabus sama wa tuhlahu fihi abwabul jahim wa tuhallu fihi maradatus sayatin. Lengkap sudah. Kemudian yang selanjutnya keberkahannya yaitu disebutkan lillah, ini Rasulullah bersumpah demi Allah, fihi di dalamnya ada lailatun khairum min alfisar. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ini kemudian sering disebut dengan malam Lailatul Qadar. Jadi tidak cukup tadi dengan yang keberkahan-keberkahan yang sudah disebutkan di awal, juga disebutkan ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatun khairum min alfisar. Maka kalau Allah lewat lisan Rasulullah SAW sudah menyampaikan keistimewaan bulan Ramadan ini kok dengan sedemikian besar, tapi kok manusia tidak mampu untuk memanfaatkannya seoptimal mungkin, maka disebutkan pada penutup hadis ini, man hurima khairaha faqad hurima. Dasar manusia kalau memang sudah disebutkannya seperti itu kok sampai tidak mampu memaksimalkan
keistimewaan dan keberkahan bulan Ramadan, maka man hurima khairaha, dia terhalang untuk mendapatkan kebaikan di dalam bulan Ramadan ini, maka dia sejatinya faqad hurima, sungguh menjadi orang-orang yang terhalang untuk mendapat kebaikan. Sudah sebagaimana lagi promosi bulan Ramadan ini, kok sampai orang diinformasikan keistimewaan bulan Ramadan yang sedemikian dahsyat sampai tidak tergerak hatinya untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan, maka hadis itu ditutup. Man hurima khairaha faqad hurima. Ya sudah, bagaimana lagi? Dia memang menjadi orang yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan, yang kemudian seperti halnya rutinitas itu terlewat begitu saja, kemudian tidak menimbulkan motivasi bagi dirinya untuk mengisi bulan Ramadan itu dengan berbagai macam amal-amal soleh atau amal kebaikan. Para bapak, para ibu, hadirin wakullah, oleh karenanya kita setelah ini mungkin masih ada waktu yang sampai kesekian, nanti sampai di akhir bulan Ramadan, kita tentu sebelum datangnya bulan Ramadan tentu mempersiapkan diri. Tarhib Ramadan, kita menata diri kita dalam sebuah doa yang dipanjatkan oleh seorang ulama salaf yang bernama Yahya bin Abi Katsir. Beliau ketika mempersiapkan bulan Ramadan itu selalu berdoa, para bapak, para ibu, Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Wasallimli Ramadan, dan sampaikanlah kepadaku bulan Ramadan. Terus akhirnya doa beliau, watasallamhu minni mutakabbalan, dan kemudian terimalah amal kebaikanku pada bulan Ramadan yang nanti aku penuhi dengan amal-amal soleh. Nah, kemudian kemarin ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, untuk menjadi penguat lagi bagi kita ketika hilal bulan Ramadan sudah datang tanggal 1, ada satu doa yang bisa kita panjatkan, wonten hadis teng riwayat Tirmidzi yang juga ini dipopulerkan oleh Ustadz Adi Hidayat, juga diajarkan. Kita bisa berdoa untuk menjadi penguat kita ketika datangnya awal bulan Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kita bisa berdoa ketika datangnya kemudian hilal bulan Ramadan tanggal 1, kita bisa memanjatkan doa ini. Ini doa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah, ketika kemudian jadikanlah hilal bulan ini bagi kami, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, menjadi kemudian pembawa keberkahan dengan juga kemudian keimanan yang melekat di hati kita. Bil yumni wal iman. Yumni bisa bermakna keberkahan, bisa bermakna kedamaian, ketenangan, atau sipun kita memasuki bulan Ramadan itu mudah-mudahan dikanugerahkan oleh Allah motivasi-motivasi untuk bisa beramal soleh. Kemudian wassalamati wal islam, dan juga penuh dengan keselamatan dan tetap kemudian pemahaman Islam kita untuk bisa melaksanakan apa-apa yang bisa kita kerjakan selama bulan Ramadan. Kemudian Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhan kula panjenengan sami adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bulan Ramadan punika. Ini tentu menjadi motivasi kita, ya. Jadi Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Mungkin ini bisa kita dengungkan pada saat datangnya awal bulan Ramadan sebagai motivasi diri kita, bahwa kita juga berjanji pada diri kita masing-masing untuk berusaha melaksanakan dan mengisi bulan Ramadan ini yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat risalah Rasulullah, begitu banyak keistimewaan dan keagungan yang terdapat di dalamnya. Maka para bapak, para ibu yang kami hormati, sebagai halnya kita tentu ingin mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya,
kita mungkin tidak tahu, ya ini mungkin menjadi satu kata-kata klis, tapi memang bisa menjadi penguat diri kita juga. Kita tidak tahu apakah Ramadan ini menjadi Ramadan yang kesekian, kita akan menjumpai lagi besok bulan Ramadan atau Ramadan yang terakhir. Karena kita tidak tahu, jangankan waktu yang setahun besok dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya, bahkan hitungan jam, hitungan hari, hitungan detik pun kita tidak tahu. Maka seringkali kemudian kita harus menggambarkan kalau ini kita ingin memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, ya anggaplah ini berbeda dengan Ramadan tahun yang lalu, ya inilah mungkin Ramadan yang terakhir yang bisa kita isi dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya kalau kemudian kita menyadari, ya karena seringkali kita tengok para bapak, para ibu, ya artinya orang-orang yang kita kenal, sanak keluarga kita, ya kadang sudah berkurang. Kadang yang kemarin nyuwun sewu buka bersama, bisa puasa bersama, mungkin sekarang sudah tidak ada. Nah kemarin saja kemauan sebelum puasa ada salah seorang sesepuh kita, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau, yang juga saya kenal ketika pertama kali berada di Batang, Ustadz Kaprawi juga sampun kapundhut. Ini datang pertama kali di Batang, menika seringipun nderek pengaosan Ustadz Nasihin di Masjid Nurul Huda. Waktu itu masih sering beliau mengisi di Masjid Nurul Huda itu tiap Jumat malam. Kali-kali pun sampun kepundhut, Pak Nasihin sampun kepundhut, Ustadz Kaprawi kemarin baru saja meninggal dunia. Nah, kita memang tidak tahu rahasia Allah sampai di manakah batas usia kita. Karena napa sejatinya Allah lah yang berhak untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Maka salah satu doa ketika kita bertakziah, inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamman fal tasbir wal tahsib. Karena sejatinya segala sesuatu milik Allah dan Allah lah yang berhak untuk juga memberikan sesuatu. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamman, dan setiap sesuatu ada batas akhirnya, maka fal tasbir wal tahsib. Tugas kita kemudian hanya adalah bersabar dan kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan Ramadan ini menjadi momentum yang spesial yang bisa kita isi untuk memperbanyak perbendaharaan amal soleh kita, sampai kemudian kita bisa mengarungi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan hati yang penuh dengan senyum kepuasan karena sudah memaksimalkan dan termotivasi oleh informasi-informasi wahyu yang sudah sedemikian Allah limpahkan untuk memotivasi kita melaksanakan dan mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hal-hal yang kurang dan salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kata-kata yang bermanfaat itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan ingkang saged kawula aturke, marilah kita akhiri kultum atau pengajian sore hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul alam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.